Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya, dan mudah-mudahan tahun ini merupakan tahun rezeki buat kita semuanya, pejuang P3K untuk lulus menjadi ASN. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, pada video kali ini kita akan membahas soal P3K ya, yaitu tryout ke-6. Soal tryout ke-6, bentuk soal terbaru, jumlah soal 20 dilengkapi dengan pembahasan yang menarik. Yang kita bahas dari 20 soal itu ada pedagogik, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Baiklah, kalau begitu teman-teman Bapak Ibu semuanya, seperti biasa kami mohon dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya dengan cara like, subscribe, dan share dari video ini jika bermanfaat. Baiklah, kalau begitu kita langsung masuk ke pembahasan soal yang pertama. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru mewawancarai tiap siswa tentang penguasaan materi yang telah diberikan. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. E. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. Mari kita lihat. Kata kunci di sini adalah yaitu refleksi pembelajaran. Ya, refleksi pembelajaran. Apakah itu merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan oleh guru untuk siswa dan oleh siswa untuk guru untuk mengekspresikan kesan konstruktif, pesan, harapan, dan kritik terhadap proses pembelajaran. Maka dari itu jawaban yang tepat adalah yang B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Nah, jadi refleksi ini dilakukan 5-10 menit sebelum pembelajaran berakhir. Ya, artinya di akhir-akhir proses pembelajaran. Kita lanjut soal berikutnya. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi. Beberapa kompetensi yaitu A. Kompetensi inti, kompetensi dasar. B. Kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, keterampilan, pengetahuan. C. Kompetensi sikap sosial. D. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap. E. Kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Mari kita lihat. Jawabannya adalah sudah pasti yang B, yaitu kompetensi sikap spiritual, sosial, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, jadi kompetensi itu memang ada 4 ini ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Oke, saya rasa teman-teman Bapak Ibu semuanya juga sudah paham ya. Jadi kita lanjut soal berikutnya. Yang dimaksud dengan penilaian, nah ini penilaian juga saya rasa teman-teman Bapak Ibu juga sudah paham. Apa sih tujuan kita sebagai guru melakukan penilaian terhadap siswa? A.
proses mencari nilai dari masing-masing peserta didik guna laporan. B. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar. C. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. D. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. E. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Kita lihat. Jawabannya adalah B. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar. Kita lanjut soal berikutnya. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang dia peroleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. A. Pretest, B. Pasca assessment, C. Post test, D. Authentic, E. non-authentic. Kita lihat. Jawabannya adalah authentic. Mengapa authentic? Menurut Kurniasih dan Sani, penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses, dan keluaran atau output pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, ya, dan keterampilan. Nah, ini yang jadi kata kuncinya ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Menggunakan pengetahuan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap operasional konkret, B. Tahap sensori motorik, C. Tahap sensorik, D. Tahap pra-operasional, E. Tahap operasional konkret. Kita lihat. Tahapan perkembangan kognitif anak dalam teori Piaget. Yang pertama adalah tahap sensori motorik, yaitu di usia 18 sampai 24 bulan. Yang kedua, tahap praoperasional di usia 2 sampai 7 tahun. 3. Tahap operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun. Keempat, tahap operasional formal yaitu di usia 12 tahun ke atas. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah tahap pra-operasional. Ya, karena di usia 2 sampai 7 tahun ya, itu anak sudah mulai berkembang bahasanya. Kemudian pikirannya masih statis, belum dapat berpikir abstrak. Oke, itu jawaban soal ini ya. Kita lanjut soal berikutnya. Di sini masih ada penjelasan ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Selama periode ini ya, maksudnya adalah periode pra-operasional, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Oke, itu masih penjelasan tentang pra-operasional. Baru kita lanjut soal berikutnya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut
di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Yang A, beragam dan terpadu. B, menyeluruh dan berkesinambungan. C, relevan dan kebutuhan hidup. D, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. E, terpusat dan terkontrol. Kita lihat. Jawabannya adalah beragam dan terpadu. Alasannya kenapa? Beragam dan terpadu, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial, ekonomi, dan gender. Nah, itulah penjelasan tentang beragam dan terpadu ya sebagai prinsip pengembangan kurikulum. Kita lanjut soal berikutnya. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan ya, kita perhatikan kemampuan awal peserta didik. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Yaitu yang A, post test, B, pretest, C, refleksi, D, latar belakang peserta didik, E, pengayaan materi pembelajaran. Kita lihat. Jawabannya sudah pasti pretest. Pretest itu adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Bagaimana cara kita melakukan pretest? Ya, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan di awal sekali pembelajaran. Pertanyaan ini adalah gunanya untuk memancing berpikir siswa terkait dengan pelajaran yang akan diajarkan pada saat itu. Nah, itulah pretest. Kita lanjut soal berikutnya. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap kelompok atau anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu, sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A, diskusi kelompok kecil, B, tugas kelompok, C, direct teaching, D, team teaching, E, cooperative learning. Kita lihat. Kita bahas dulu. Strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan. Kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Jawabannya adalah tugas kelompok ya. Jadi kita harus pahami dulu pernyataan yang ada di atas sini ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Di sini sudah sangat jelas sekali bahwa guru itu membentuk kelompok dan memberikan tugas kepada setiap kelompok. Maka jawabannya adalah tugas kelompok. Kita lanjut soal berikutnya. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain reinforce, yang A, yang B, enrich, C, tantangan internal dan eksternal, D, responsibility, yang E, kematangan siswa. Kita lihat. Jawabannya adalah tantangan internal dan eksternal. Pembahasannya, kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan beberapa faktor, di antaranya tantangan internal, tantangan eksternal, karakteristik kurikulum 2013. Yang keempat adalah kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi.
Oke, jadi jawabannya adalah yang C, tantangan internal dan eksternal. Kalau kita jelaskan lagi dari keempat ini, yaitu sangat banyak sekali bagian-bagian dari masing-masing faktor ini ya. Jadi saya tampilkan hanya judul besarnya saja. Oke, kita lanjut. Salah satu strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sasaran yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah: A. Menetapkan norma-norma ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. B. Menetapkan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Yang C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode dan teknik pembelajaran. Dan yang D. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. Dan yang E, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah menetapkan spesifikasi, ya. Kita lihat. Jawabannya adalah E, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran. Oke, jadi kata kuncinya itu adalah spesifikasi dan kualifikasi. Oke, kita lanjut. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu A. Mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan prinsip akumulatif saling memperkuat antar mata pelajaran. Yang B. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif saling memperkaya antar mata pelajaran. Yang C. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. Yang D. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar dan mengomunikasikan. E. Menyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. Kita lihat. Proses pembelajaran saintifik memuat aktivitas sebagai berikut, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, atau mencoba, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengomunikasikan. Kita lihat objektifnya, ya. Jawaban yang tepat adalah yang D. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengomunikasikan sesuai dengan yang proses pembelajaran saintifik, ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sebelum kita bahas, kami mohon dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk channel ini dengan cara like, subscribe dan share apabila bermanfaat. Kita lanjut. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi A. Inquiry learning, B. Inductive learning, C. Discovery learning, D. Cooperative learning, E. Learning by doing. Kita lihat. Jawabannya adalah inquiry learning. Apa itu inquiry learning? Metode pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis.
untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Kata kuncinya di sini adalah menyelidiki dan mencari jawabannya. Ya, sesuai dengan yang di pembahasan, ya, yaitu adalah mencari dan menemukan sendiri jawaban. Oke, jawabannya adalah inquiry learning. Kita lanjut. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah, ya, interaktif, ya, teman-teman Bapak Ibu semuanya juga pasti paham. Interaktif adalah interaksi. Yang A, proses penyampaian materi secara verbal. B, memperbanyak tugas-tugas interaktif. C, diskusi dan sharing di antara peserta didik. D, membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. E, pembelajaran didominasi arahan dari guru. Kita lihat. Jawabannya adalah sudah pasti diskusi dan sharing di antara peserta didik. Itu adalah strategi pembelajaran interaksi atau interaktif. Kita lanjut soal berikutnya. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A, memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. B, memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. C, memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. D, memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan variasi. E, memberikan tugas-tugas yang lebih sulit dari siswa lainnya. Oke, kata kuncinya di sini adalah bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal. Itu adalah kata kuncinya. Apa yang dilakukan guru? Kita lihat. Jawabannya adalah memberikan tambahan sumber bacaan, tambahan yang lebih besar, yang lebih mendalam, dan variasi. Nah, itulah yang dilakukan guru terhadap peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal. Oke, kita lanjut. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan dilakukan dengan melibatkan stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, di dunia usaha atau industri dan dunia kerja. Pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B, terpadu dan terpusat. C, menyeluruh dan berkesinambungan. D, beragam dan terkontrol. E, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kita lihat. Prinsip-prinsip umum kurikulum, ada beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah relevansi. Yang kedua adalah fleksibilitas. Yang ketiga adalah kontinuitas atau berkesinambungan. Yang keempat adalah praktis atau efisiensi. Yang kelima adalah efektivitas. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah menyeluruh dan berkesinambungan, ya, sesuai dengan pernyataan yang sudah dijelaskan di sini, ya. Kata kuncinya adalah itu, ya. Meskipun di sini ada relevan, ya, kemudian ada berkesinambungan juga, ya, tetapi kita harus lihat di sini pernyataannya, ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali, ya, kecuali yang bukan fungsi utama dalam proses pembelajaran.
A. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan. B. Teknologi sebagai bahan dan alat yang bantu literasi. C. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran. D. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran. E. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Kita lihat. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki 3 fungsi utama dalam kegiatan pembelajaran, yaitu teknologi berfungsi sebagai alat, kemudian teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains, kemudian yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi. Berarti jawabannya yang bukan adalah E. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Kita lanjut soal berikutnya. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. C. Pembelajaran penilaian yang akurat. D. Menggunakan strategi pembelajaran. E. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran kreatif. Kita lihat. Jawabannya adalah E. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran kreatif. Nah, itu sudah pasti ya jawabannya dari guru harus menguasai teori belajar. Kita lanjut soal berikutnya. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode kriterion referensi. Yang bukan merupakan tahap metode kriterion referensi adalah A. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. B. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima. C. Mereka yang angka nilai prestasinya di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah. E. Menganalisis kemampuan peserta didik. Kita lihat. Norm referensi dan kriterion referensi testing adalah 2 dari banyak jenis metode pengujian yang digunakan untuk menilai keterampilan seseorang. Tes-tes ini digunakan untuk mengukur kinerja, tetapi mereka relatif terhadap kriteria yang berbeda. Dengan metode kriterion referensi, yaitu tes yang mengasumsikan bahwa instrumen evaluasi atau soal yang digunakan telah dikembangkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Tahapannya adalah sebagai berikut. Menetapkan nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 sampai 6,0. Kita lihat. Maka jawabannya di sini adalah yang bukan metode dari kriterion referensi adalah yang E. Menganalisis kemampuan peserta didik. Kita lanjut soal berikutnya. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian teman sejawat oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Jurnal, B. Portofolio, C. Soal tes, D. Rubrik, E. Skala penilaian. Kata kuncinya di sini yang harus kita pahami adalah pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri. Jadi jawabannya adalah yang E. Skala
penilaian. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan maupun tertulis atau tulisan, ya, seperti sastrawan, penulis skenario drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan kinetik, B. Mathematical, C. Linguistik, D. Spatial, E. Praktis. Kita lihat. Jawabannya adalah kecerdasan linguistik. Mengapa linguistik? Kita lihat pembahasannya. Howard Gardner membagi menjadi 8 jenis kecerdasan anak, yaitu word smart atau kecerdasan linguistik, number smart, kecerdasan logika atau matematis, self smart, kecerdasan intrapersonal, people smart, kecerdasan interpersonal, music smart, kecerdasan musikal, picture smart, kecerdasan spasial, body smart, kecerdasan kinetik, dan nature smart, kecerdasan naturalis. Kita lihat. Jawabannya adalah kecerdasan linguistik. Mengapa? Sini kita pahami. Word smart atau kecerdasan linguistik, jenis kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam berbahasa baik, dalam bentuk tulisan maupun saat berbicara. Oke ya, di sini kita lihat ya, seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif. Artinya adalah anak mampu berbahasa baik ya, secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Oke, saya rasa teman-teman Bapak Ibu semuanya paham. Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan jika ada jawaban yang kurang berkenan di hati teman-teman Bapak Ibu semuanya, juga silahkan komentar di kolom komentar. Jawaban ini saya ambil dari tryout yang ke-6 ya. Jawaban ini saya ambil langsung, kunci jawabannya saya ambil langsung dari tryout yang saya lakukan. Baiklah teman-teman Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah berkunjung dan menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi referensi bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kami mohon dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya dengan cara like, subscribe, dan share apabila bermanfaat. Baiklah teman-teman Bapak Ibu semuanya, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.